Halo adik-adik semua, di sini ada soal. Kita diminta untuk mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut dengan 3 cara. Oke, kita langsung jawab dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara pemfaktoran. Nah, kita tulis dulu soalnya, yaitu x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 sama dengan 0. Ini kalau kita lihat berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. A adalah bilangan di samping x kuadrat yaitu 1, bilangan di samping x yaitu negatif 6, dan bilangan konstanta atau yang tidak punya x-nya adalah negatif 16. Kita uraikan C-nya. Berarti negatif 16 ini bisa saya tulis 1 kali negatif 16. Atau juga bisa saya tulis negatif 1 kali apalagi 16. Kemudian bisa juga saya tulis menjadi 2 dikali negatif 8. Atau juga bisa ditulis menjadi negatif 2 kali 8. Masih ada lagi penulisan yang lain? Ya, masih ada lagi ya. 16 sama dengan 4 kali negatif 4. Nah, 3 cara ini. Sekarang dari pasangan-pasangan bilangan ini, 1 dan negatif 16 dan seterusnya, kan kita dapatkan beberapa pasangan bilangan. Ada 1 dan negatif 16. Negatif 1 dan positif 16. Dan seterusnya, kita pilih pasangan bilangan yang mana apabila dijumlahkan menghasilkan B. B-nya adalah negatif 6. Yang mana ini yang dijumlahkan yang mana pasangan bilangan ini apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 6? Ya, tentunya ini ya. Yaitu pasangan 2 dan negatif 8. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan 2 dan negatif 8, 2 ditambah negatif 8 berapa itu? Hasilnya negatif 6 ya. Berarti pasangan 2 dan negatif 8 inilah yang harus kita pakai. Olehnya itu pemfaktorannya adalah sini X, di sini X. Berarti positif 2 dan negatif 8. Nah, inilah pemfaktoran dari X kuadrat kurang 6X kurang 16. Selanjutnya, dari sini kita pilah-pilah berarti X tambah 2 sama dengan 0. Atau X kurang 8 sama dengan 0. Pindahkan 2-nya temani 0 menjadi X sama dengan 0 dikurangi 2. Atau X sama dengan 0 ditambah 8. Berarti ini sama dengan X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan, ini positif 2 ya. Oh, cocok, negatif 2. 0 tambah 8 hasilnya adalah 8. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan positif 8. Kalau kita mau tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka kalau kita kumpulkan penyelesaiannya, kalau bukan negatif 2 berarti positif 8. Inilah penyelesaiannya dan ini adalah himpunan penyelesaiannya. Sekarang coba kita melangkah pada cara yang kedua. Apakah hasilnya juga akan sama? Nah, itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat tadi kurang 6X kurang 16 ya, sama dengan 0. Cocok ya? Oke. Nah, pertama-tama yang harus kalian ketahui bahwa dalam menyelesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, kita upayakan koefisien dari X kuadratnya adalah 1. Nah, di sini sudah 1 memang, jadi tidak perlu lagi kita upayakan. Yang repot kalau belum 1 di sini. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, nah yang konstanta ini kita pindahkan dulu ke sebelah kanan, temani 0 sana. Berarti X kuadrat kurang 6X sama dengan 0 tambah 16. Berarti X kuadrat kurang 6X sama dengan 16.
Setelah kita pindahkan konstantanya yang dari luar kiri, kita perlu mencari konstanta yang baru. Dengan cara, nah, ini kita perlu mencari pengganti dari negatif 16 tadi ya. Dengan cara menambahkan konstanta yang baru. Apa penambahnya? Penambahnya yaitu, perhatikan ini A-nya 1 ya. B-nya atau tidak usah ditulis A-nya. Kita lihat yang ini, X kuadrat kurang 6X sama dengan 12. Nah, yang ini, negatif 6X ini yang berperan penting. Ya. Koefisien dari X ini kan negatif 6. Berarti penambahnya di sini adalah setengah dari koefisien X, kemudian dikuadratkan. Saya ulangi, setengah dari koefisien X, kemudian dikuadratkan. Berarti 1/2 dari negatif 6 sambil saya kuadratkan ya. Sambil saya kuadratkan. Nah, berapakah itu? Berarti negatif 3 dikuadratkan. Berapa ini? 9. Nah, berarti di sini penambahnya adalah 9. Kalau di sini ditambahkan 9, maka di sebelah kanan juga harus ditambahkan 9 supaya adil. Ditambahkan 9. Setelah itu, atau misalnya kalau supaya jelas penambahnya apa, tambahkan saja dengan negatif 3 dikuadratkan ya. Supaya jelas. Tambahkan negatif 3 dikuadratkan. Nah, seperti itu ya. Sebagai pengganti 16 tadi di sini kita tambahkan dengan setengah dari ini koefisien dari X sambil kuadratkan. Di sini juga harus seperti itu. Nah, apa tujuan kita menambahkan seperti ini? Tujuannya adalah supaya nanti keseluruhannya ini bisa saya tulis seperti ini. X dikuadratkan. Nah, terus isinya di sini apa? Isinya adalah setengah dari koefisien X. Setengah dari koefisien X adalah negatif 3. Ya, setengah atau 1/2-nya. Berarti negatif 3. Nah, sama dengan 16 ditambah 9. Berapa itu? 25. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bagaimana? Masih ingat kalau saya punya bilangan A kuadrat sama dengan katakanlah 9. Maka bagaimana cara mencari A-nya? A-nya adalah awalnya A kuadrat sama dengan 9. Berarti kita hilangkan kuadratnya, tapi dengan catatan di sini 9 jadi akar pangkat 2 dari 9 ya. Di sini tentunya plus minus. Karena yang positif dan negatif juga bisa. Atau saya teruskan menjadi plus minus 3. Nah, sama dengan ini. Ini bisa kita anggap sebagai A. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini menjadi X kurang 3 tanpa kuadrat. Tapi di sini, nah, plus minus dari 25. Seperti itu ya. Di sini X kurang 3 sama dengan plus minus 5. Nah, apa artinya plus minus? Plus minus itu bisa positif, bisa negatif. Kita ambil satu persatu. Bagaimana kalau yang positifnya, bagaimana kalau yang negatifnya. Nah, saya lanjutkan di sini ya. Oke. Saya sambung di sini. Kita ambil dulu yang positifnya. Berarti X dikurangi 3 sama dengan positif 5 atau X dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Ini menjadi X sama dengan 5. Negatif 3-nya pindah ke sana menjadi tambah 3. Atau X sama dengan negatif 5. Negatif 3-nya pindah ke sana jadi tambah 3. Ini X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 2. Ternyata sama dengan penyelesaian yang tadi. Negatif 2 atau 8.
Ya sama ya, ini 8 atau negatif 2, hanya terbalik saja. Jadi kalau kita mau tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, kita kumpulkan penyelesaiannya yaitu kalau bukan negatif 2 yaitu 8. Itulah himpunan penyelesaian. Itu cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sekarang cara yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, kita tuliskan dulu x kuadrat dikurangi 6x tambah kurang 16 ya. Kurang 16 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah bilangan di samping X yaitu negatif 6, dan C-nya adalah negatif 16. Apa itu rumus ABC? Seperti apa bentuk rumusnya? X12 itu adalah negatif B plus minus. Nah, B kuadrat dikurangi 4 kali A dikali C dibagi 2A. Itu rumusnya. Berarti negatif dari B. Negatif dari negatif 6. Nah, ini mirip-mirip nih antara B dan 6. Ini B, ini 6 ya. Plus minus B kuadrat berarti negatif 6 saya kuadratkan dikurangi 4 dikali 1 kali C negatif 16. Nah, seperti itu. Dibagi 2A, 2 kali 1. Negatif dari negatif 6 hasilnya adalah 6 plus minus. Negatif 6 saya kuadratkan positif 36. Kemudian, nah, ini bisa saya tulis kurang atau begini saja. Negatif 4 dikali 1 adalah negatif 4. Kemudian negatif 4 dikali negatif 16. Bisa seperti itu ya. Negatif 4 dikali 1 kali negatif 16. Berarti hasilnya adalah positif 64. Nah, dibagi 2. Saya sambung di sini saja. Nah, berarti sama dengan 6. Di sini tetap X12 ya. X12. Artinya kan ada 2 penyelesaiannya. Berarti X1 dan X2. Berarti sini X1 atau 2. Plus minus akar dari 100 dibagi 2. X12 6 plus minus 10 akar dari 2. Nah, sekarang kita pisahkan yang positif dan negatif. Yang positifnya kita anggap X1, berarti 6 ditambah 10 dibagi 2, atau yang negatifnya kita anggap X2, 6 dikurangi 10 dibagi 2. X1-nya yaitu 16 bagi 2, atau X2-nya yaitu negatif 4 dibagi 2. Ininya X1-nya. Tadi tidak ada X1, X2 ya, tidak apa-apa. Ini hanya simbol saja. Berarti 8 yang kedua adalah negatif 2. Sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau bukan 8, negatif 2. Jadi kalau kita mau tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaiannya, berarti kalau bukan negatif 2, kita tuliskan dulu yang kecil nilainya. Kalau bukan negatif 2, berarti 8. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan soal yang lain.